mencoba-coba arogan, saya akan reaksi. Jadi Ya. ini, eh, ini masalahnya sederhana. Harus berbesar hati untuk mengatakan bahwa memang ada kehilafan. Manuver Anda keluar dari forum itulah asbab yang memicu prasangka di antara berbagai pihak. Saya mau coba luruskan ini. Sebentar. Prasangka siapa? Prasangka Faisal Assegaf yang menimbulkan bahwa siapa? Kan Anda yang meres itu. Jangan marah-marah, brother. Oke ya, oke, silakan saya dengarkan. Oke. Kehilafan, saya menggunakan terminologi kehilafan. Bahwa manusia itu nggak suci dan sempurna. Oke. Terjadi, kemudian itu menimbulkan reaksi. Ya. Kalau merujuk pada diskusi hari ini tentang kongsi, saya mau mengatakan, kalau mereka mengatakan pecah kongsi, ya itu ketidakdewasaan itu yang bisa menyebabkan. Yang belum terjadi, toh. Ya. Menurut Tapi saya, kalau pecah kongsi itu kan urusan internal mereka, Bang Faisal. Iya, itu urusan mereka. Saya juga nggak ikut-ikutan di situ, dan kongsinya apa juga kan. Semua ini kan ada arus besar dalam kesadaran bersama untuk menyelesaikan ijazah palsu. Boleh kan saya sarankan, kalaupun tidak diterima juga tidak apa-apa. Mediasi di luar pengadilan itu perlu. Supaya apa? Saling mengkonsolidasikan kekuatan, maju bergerak memenangkan apa yang kita mau. Harus ada sifat elegan seperti itu. Artinya Bang Faisal, ketika Anda menyarankan sesuatu dan saran itu tidak diikuti, Anda juga nggak boleh baper kan? Saya nggak baperan. Saya bilang tiap hari mereka berantem di TV kan, dimediasi oleh media massa, tim Jokowi dan tim anti Jokowi. Peristiwa itu sudah terjadi. Hanya saja memang kawan-kawan ini paling tidak suka dengan kata musyawarah, kata mediasi, kata dialog. Kawan-kawan ya, bukan Bung Refli. Artinya apa? Karena ada terbakar emosi yang luar biasa, yang terus-menerus dalam algoritma politik, dengan keyakinan yang tadi saya bilang itu. Yang saya dengar, Pak Refli klarifikasi dulu, apa benar Pak, Mbak Tifa itu dapat ilham, bisikan dari alam gaib, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau itu dijadikan alasan, itu sangat menakutkan bagi saya. Karena yang namanya asli atau palsu itu pertentangan ilmiah saja dokumen. Yang kedua, ini masalah sederhana kalau kawan-kawan itu mau bergerak secara konsisten pada wilayah hukum. Dan saya apresiasi karena sudah tim pengacara yang lama sudah dibongkar kan, kita senang. Kita berharap masuknya pengacara yang baru ini bisa menjernihkan masalah, tidak lari nyerempet ke masalah politik. Itu saja. Soal siapa jujur, siapa bersih, saya orang yang selalu menantang. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan siapapun ke saya akan layani. Ya, Bang Faisal, soal alam gaib tadi kan harusnya dijawab sendiri sama Dr. Tifa kan? Tapi Anda bertanya kepada Bang Refli. Ya silakan aja mereka. Karena itu diksi yang menurut saya sangat tidak bagus. Itu bisa menggugurkan keyakinan publik. Bagaimana persoalan ditarik-tarik, persoalan dukun, persoalan alam gaib, mimpi ketemu siapa, harus ketemu presiden, karena bimbingan mimpi, alam gaib. Itu kan saya mulai merenung. Ini tidak ilmiah, ini irasional. Oke, tapi saya minta responnya Bang Refli dari kacamata hukum. Silakan Bang. Ya, oke ya. Begini, Don juga ya. Jadi ini kan saya tidak tahu ada kata-kata seperti itu. Tapi yang paling objektif dari itu adalah baca saja yang namanya JWP, Jokowi's White Paper. Itu buku dengan 700 halaman dan itu bisa menggambarkan secara ilmiah mengenai soal ijazah itu. Kalau kita misalnya baca apa yang dilakukan oleh paling banyak halamannya Rismond misalnya, dia kan betul-betul dia menguliti satu-satu huruf untuk mengatakan bahwa ini tidak original. Jadi sangat ilmiah sekali. Demikian juga Rosario dengan forensiknya. Nah, Dr. Tifa dengan neuropolitikanya, dia menilai watak itu berdasarkan ekspresi, kemudian dikaitkan dengan perilaku dan otak dan lain sebagainya yang merupakan ilmu baru, neuroscience dan politika yang digabung jadi satu. Nah, karena itu menurut saya ya, justru yang kita harus adili ini adalah buku itu. Apakah buku itu memang betul-betul buku yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan? Kan tidak ada orang yang mengupas buku itu sama hebatnya dengan isi buku itu. Yang ada adalah hampir semua kita, ini jujur ya, tidak membacanya secara persis. Yang kita baca itu a piece of statement dari yang gak jelas itu. Barangkali statement mungkin di Twitter, di apa. Betul. Saya sendiri nggak pernah mendengar Dr. Tifa bilang bisikan alam gaib dan lain sebagainya. Justru
pujian dari Ridho Rahmadi yang merupakan ahli EA yang berapa kali menjadi reviewer jurnal internasional, dia mengatakan ini karya ini berhak untuk 1 gelar doktor lagi, bayangkan. Saking dia menghargai. Dan cobalah buka lembar-lembar Jokowi white paper itu, baik bagian Rismond maupun bagian Dr. Tifa Roy Suryo. Kita akan menemukan sebuah tulisan yang dengan referensi, bukan hanya sekedar pamflet atau misalnya sekelas artikel di media massa, kan tidak begitu. Nah sayangnya memang tradisi literasi kita ini kan lemah. Kita menangkap hal-hal yang tidak esensial, menganggap bahwa itu sebagai yang esensial. Sementara Jokowi White Paper sebagai dokumen pertanggungjawaban dari ketiga orang ini tidak pernah dimengerti, tidak pernah dibaca, bahkan oleh penyidik sekalipun. Bayangkan misalnya penyidik yang nggak terlalu paham bagaimana bekerjanya digital forensik Rismond, bekerjanya ilmu neuroscience dan neuropolitikanya Dr. Tifa harus menilai, kemudian mengkonstruksikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah ujaran kebencian, apa yang dilakukan itu adalah mengedit dokumen agar tampak palsu dan lain sebagainya. Padahal mereka pre-processing dalam penilaian yang dilakukan Rismond, Roy Suryo saja mereka nggak paham. Nah, karena itu ketika kita mengadili ilmu pengetahuan, ini kayak masa lalu aja Galileo Galilei. Iya. Bagaimana otoritas agama menilai sesuatu yang merupakan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau menjadi bangsa yang beradab, civilized, ya, saya termasuk orang yang paling tidak suka pendekatan itu pidana dan lain sebagainya. Kalau Pak Jokowi tersinggung, harusnya kan digunakan pasal delik aduan saja. Dan delik aduan itu hanya 4 tahun maksimal ancamannya dan tidak punya hak untuk menghukum atau mengancam orang. Seperti Haris Azhar kan, misalnya. Dia itu kan gentle, betul-betul berhadapan antara Luhut dengan Haris Azhar, dan Haris Azhar karena dia tidak ditahan, dia bisa defense dan kemudian memenangkan kasus itu. Ya, kalau ini tidak, delik aduannya ditambah dengan delik-delik umum yang nggak masuk akal, yang tadinya ancaman hukumannya 4 tahun menjadi 12 tahun. Kan itu persoalannya. Karena itu, dua ranah ini mesti kita selesaikan. Ranah hukum harus dibersihkan, ranah politik juga harus berjalan. Nah, berjalannya ranah politik tentu kan urusan banyak stakeholders, ya. Siapapun bisa kemudian mengupayakan ranah politik ini bekerja. Sebenarnya misalnya tim Dr. Tifa yang saya tahu itu sudah mengupayakan juga ranah politik dengan menyurati semua institusi yang relevan, Komnas HAM, Komisi 3 DPR, pimpinan DPR. Tetapi so far tidak ada tanggapan yang memadai. Satu-satunya fraksi yang mau terima cuma fraksi PKS. Bayangkan, Komisi 3 yang mestinya ranah dia nggak mau terima sampai sekarang. Kan lucu, jadi kita ini bernegara kok. Institusi-institusi negara yang mestinya bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini pada menghindar. Itu sama seperti kita bicara mengenai KM50 yang sampai sekarang nggak jelas. Ada orang 6 mati, ya kan? Kemudian tiba-tiba tidak ada satupun orang yang dihukum, even 1 hari sekalipun. Kan begitu menyayatnya bagi keluarga yang sampai sekarang ini mencari keadilan. Saya sering bertemu Pak Suhada, orang tua dari Abdul Syukur kalau salah ya. Nah, jadi persoalan-persoalan, atau misalnya istri istri Munir yang masih mencari keadilan seperti itu, kan harus ada penyelesaian di ranah hukum yang adequate, yang memadai, tapi jalan politik harus jalan juga. Kalau kita bicara tentang konsep rekonsiliasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sama seperti Nelson Mandela mengatakan, ya kita forgive, ya kan, memaafkan, but not forget. Itulah sebabnya masalah itu harus dikupas tuntas, dibuka. Kalau ujungnya dimaafkan, it's okay. Misal ya, soal ijazah ini, betul-betul dibuat tim ahli yang meneliti ijazah Jokowi yang katanya ada itu, kemudian apa kesimpulannya? Kalau kesimpulannya kesimpulannya memang ijazah itu asli, apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Apa pertanggungjawaban Roy, Rismond, dan Tifa? Kalau memang itu palsu, apa pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi? Bagaimana kemudian Prabowo melihat ini? Apakah dia akan memberikan misalnya amnesti, grasi, abolisi, dan lain sebagainya? Kan sebagai bangsa kita harus bisa membuka kebenaran itu, walaupun itu pahit, dan kemudian menyelesaikannya
baik di ranah politik maupun ranah hukum. Saya kira itu cukup ya. Ya. Saya meninggalkan orang yang sedang berbicara. Ya, baik, sebentar. Cukup ya. Ya, Cuk, ini terakhir, tetapi saya tetap harus memberikan closing statement kepada Anda berdua. Biar fair, biar nggak dianggap cari viral ini sama Bang Refli. Sebentar ya, 1 menit dulu, Bang Faisal. Ya, boleh nggak dikesampingkan dulu soal informasi dari alam gaib itu? Silakan. Nextnya seperti apa? Ya saya senang karena sahabat saya Refli Harun dan kawan-kawan mulai bijaksana dan dewasa, mulai meninggalkan gelanggang emosional, dan kemudian pelan-pelan memang menyadari bahwa untuk memperjuangkan keadilan itu harus berdiri di atas kejujuran. Semanis apapun kata-kata yang kita semburkan ke ruang publik, manuver intrik dalam rangka pencitraan itu nggak penting. Karena makhluk sosial, kemudian orang-orang yang beriman, apa yang dia ucap, apa yang dia yakini, itu paling penting. Maka dia akan diberi jalan untuk mendapatkan keadilan. Tapi kalau sikap jeles, sikap dengki, sikap-sikap prasangka, kemudian menafikan realitas dukungan partisipasi dari kawan-kawan lain dan menganggap superior, kesombongan itu di hadapan Tuhan tidak bagus. Saya orang yang percaya bahwa dengan kalimat-kalimat yang sederhana, bahasa yang apa adanya, kalau kita yakini sungguh-sungguh, maka kebenaran itu akan menjadi energi membawa kita menang dari apa yang kita cari. Jadi saya apresiasi, saya hargai kawan-kawan yang membuat keonaran, sulitnya membedakan politik dan hukum, mencampur adukan kepentingan politik dan hukum, kemudian berganti kepada kawan-kawan pengacara yang baru dipilih, yang konsisten untuk berbicara dalam narasi hukum. Ini satu kemajuan. Ya, oke. Kan kasus ini mengalir apa adanya. Kedua, saya mau saran, boleh kan? Saran Mau ke? bikin disertasi 1 kontainer pun itu tidak penting. Klaim-klaim pakar, klaim buku-buku itu juga nggak penting. Yang penting itu hanya buktikan saja bahwa ijazah itu palsu dan ruang persidangan barangkali dibuka. Mediasi ditutup karena nanti bisa juga membuka ruang intervensi politik. Nanti kalau intervensi politik masuk, publik akan kesulitan lagi untuk Oke, melihat. baik, Bang Faisal. Karena ini closing statement, berarti pernyataan Anda itu ditujukan kepada penonton ya. Hal yang sama, Bang Refli, silakan. Iya, saya senang ya. Teman saya Faisal itu agak sabar sedikit, tidak ngamuk-ngamuk seperti sebelumnya, ya kan? Karena itu menurut saya ya dialog publik ini harus tetap kita lakukan ya. Itu namanya sunatullah ya. Dan tidak perlu juga menuduh orang arogan, orang bohong dan lain sebagainya. Karena saya pernah dinasihatkan oleh guru saya, don't trust somebody saying trust me. Jadi jangan percaya dengan orang yang mengatakan bahwa percayalah saya. Jadi karena itu saya kira memang ke depan ya kita akan melihat sebenarnya siapa sih sesungguhnya lakon semua ini, apa target politiknya, apa yang dimaui, keuntungan apa yang mau diperoleh dan lain sebagainya. Tetapi dari itu semua kan keinginan kita adalah negara ini baik, negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang mewadahi kita semua, dan kemudian itulah alasan kita berbangsa dan bernegara. Karena kita berharap bahwa NKRI ini adalah tempat kita lahir dan insya Allah kita meninggal di sini. Dan kita kemudian merasa bahwa ini adalah jalan ke surga bagi kita semua ya, tanpa harus menghakimi orang lain. Baik. Sesaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, Bang Refli, soal kata-kata tadi, jangan percaya pada orang yang mengatakan trust me. Itu hanya dijawab oleh suami yang pulang kemalaman ditanya sama istrinya. Bang Faisal masih bersama kami kan? Oke, udah cukup lah. Enggak, saya cuma mau mengapresiasi Anda berdua. Terima kasih Bang Faisal, Bang Refli. Sebenarnya Anda semua ini sehati, karena kemejanya pun sama sebenarnya dari awal diskusi kita. Garis-garis. Nggak ada kemeja yang lain soalnya. Terima kasih Bang Refli, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Bang Faisal juga sebelumnya terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita di NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime.